Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini tema 3 tentang potensi ekonomi lingkungan dengan subpokok bahasan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Dan hari ini kita akan membahas tentang pasar dan harga. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian ke pasar? Apa yang ada di sekitar rumah kalian? Apa yang kamu lakukan ketika berada di pasar tersebut? Dan mengapa banyak orang yang datang ke pasar? Ya, saya yakin kalian pernah ke pasar. Dan saya yakin pula bahwa kamu sudah tahu apa sih yang dilakukan orang di pasar dan mengapa banyak orang datang ke pasar. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dapat terjadi di lokasi tertentu, warung, toko, mal, pasar tradisional, dan bahkan melalui internet. Semua tempat tersebut dapat disebut dengan pasar. Pasar merupakan sarana kegiatan distribusi barang dan jasa. Produsen menawarkan hasil produk dan jasanya di pasar, dan konsumen mencari barang yang dibutuhkan di pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling berhubungan untuk menawarkan dan mencari kebutuhan. Adapun fungsi pasar adalah satu, fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi. Artinya, pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Dua, fungsi pembentuk harga. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan atau harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Sebagai saluran distribusi, pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen diuntungkan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Secara umum, pasar dikelompokkan dalam 4 macam pasar, yaitu pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Misalnya, pasar barang, konsumsi, dan pasar faktor produksi. Yang kedua, pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Misalnya, pasar kaget, pasar harian, dan lain-lain. Pasar menurut luas kegiatan diskusi.
Ada pasar lokal, ada pasar nasional, dan ada pasar internasional. Pasar menurut fisiknya, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Sekarang kita akan bicara tentang harga. Perhatikan kurva berikut. Berikut merupakan kurva keseimbangan harga. Hukum harga keseimbangan adalah bila jumlah permintaan ternyata lebih besar daripada jumlah penawaran, maka harga pun akan meningkat. Sedangkan jika jumlah penawaran kenyataannya lebih besar daripada jumlah permintaan, maka harga pun akan menurun. Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Ada beberapa fungsi dari harga, yaitu sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa, mempermudah kegiatan transaksi jual beli, sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli, dan harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen. Juga sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Diskusi kali ini akan dilakukan dengan teman sebangku, di mana setiap kelompok berdiskusi sesuai dengan materi yang akan diberikan. Setelah selesai, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain bertanya dan menanggapi hasil diskusi atau presentasi. Materi diskusi dengan teman sebangku. Yang pertama, kegiatan ekonomi apa yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Yang kedua, bagaimana masyarakat dapat memengaruhi jumlah permintaan, penawaran, harga barang, dan pasar. Setelah kalian nanti berdiskusi, kalian diwajibkan juga untuk mengerjakan kegiatan individu yang akan kalian kerjakan di rumah. Carilah informasi tentang pasar menurut produk yang dijual dan apa yang dimaksud dengan pasar konvensional, pasar modal, dan pasar komoditas. Besok, pada pertemuan berikutnya, kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Kita tidak akan pernah menggerutu mengenai polusi, asalkan kita melestarikan alam. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.